Ya, dalam situasi tertentu attention itu kadang didirect oleh curiosity. Apakah curiosity bisa didirect juga? bisa bro. Itu start awal bro. Tanpa curiosity ya, sama guts bro. Satu guts ya, nggak bisa. Contohnya gini aja. Contohnya diri you. Curiosity waktu kita bicara soal spin, ingat nggak bro? Spinning, ingat nggak? Ini Daniel yang nanya ya. Ingat Prof, ya. Ingat nggak? Ingat nggak diskusi Ya, kita? Seru kan itu bro? Itu ya. kan level diskusi bukan level diskusi S1 itu bro. Lu kan bukan sarjana fisika. Tapi lu kan punya curiosity, betul nggak? Ya. Terus yuk pakai logika yuk, yang lapisan nomor 3 tadi, betul? Dari logika lu. Ya. Terus didorong. Walaupun kita punya logika, nggak ada curiosity bro, kita nggak akan mencari. Karena ketika namanya attention ya, tension. Kalau nggak ada tension bro, nggak akan ada synthesis. Makanya gue menempatkan diri gue di sini bro, karena gue mau menciptakan tension itu di diri gue, ngerti nggak? Ada Ya. curiosity, belajar hal yang baru. Kalau nggak ada curiosity, ya udah kita dead bro. Itu yang tadi Eh, kan bilang pengetahuan itu perlu, pengetahuan kan dari curiosity juga. apakah rasa ingin tahu itu juga bisa didirect? Ini contoh pertanyaan bagus banget. Di sini bro, tergantung dari level pengetahuan juga ya dan budaya bro. Misalnya di sini ya, semua orang pengen tahu urusan orang lain. Oh dia gini. Begitu ada rumah tangga yang ribut, satu kampung tahu. Wah dia omongin habis. Ketika gua melakukan eksplorasi di sini langsung tanya, ini hasilnya berapa? Bukan urusan mereka kan. Itu curiosity atau bukan yang maksud? Bukan kan. Dia hanya curious, gua lakukan apa? Udah dia tahu berapa? Ada gunanya nggak? Yang gua maksud dengan curiosity, ya, ketika itu ada gunanya. What is the goal? Nah, jadi kalau itu ada video, gue udah upload ya, ada 3 video, tapi masih belum gua share. Itu diskusi spontan gua sama anak-anak gua. Ya. Gue bilang gini ke mereka, ini nasihat dari bapakmu ya, mengenai soal curiosity. Dalam diskusi apa aja, misalnya gini, saudara, kamu kan tadi waktu papi datang, anak gua lagi diskusi ini. Papi kan nggak tahu diskusinya. Iya, papi nggak tahu. Papi kan datang di tengah-tengah. Kalian kelihatan diskusi seru. Papi cuma nanya satu hal. Gue cuma nanya satu hal ke mereka. Goal dari diskusi you apa? Cuma itu yang gue tanya. Enggak, kita cuma ngerumpi lain, ngerumpi aja, nggak ada gunanya itu. Nggak ada goal. Sama juga, ketika kita mau kawin bro sama orang ya, kita harus tanya, goal kita apa? Jadi ketika you ada curiosity, you harus tanya, curiosity you itu apa? Goal you itu apa? Dapat lo satu goal ya. Seperti waktu kita diskusi sekolah spin. Dari diskusi gua sama you bro, gua muncul lagi curiosity, gua kaji tuh bro, terus. Sampai jadi satu paper gitu loh. Tuntas gitu, sampai tuntas. Jadi gue, jadi kalau misalnya gue jawab-jawab ya Daniel, kita diskusi jawab-jawab itu kan menimbulkan curiosity kita masing-masing ya. Tapi sudah itu goalnya apa gitu? Oh ya dapatnya terus apa itu goalnya? Kita lanjutin nggak tuh? Lanjutin nggak sampai dapat gitu. Gitu Daniel. Jadi goal curiosity kita tuh apa goalnya? Cari goal yang tertinggi. Hmm. Kalau Yang hanya yang sekedar yang curiosity, direct maksudnya gini, kalau misalnya kita bisa tahu gimana caranya nge-direct curiosity, orang-orang yang seperti tadi Prof bilang yang rasa ingin tahu atau keponya untuk ke hal-hal yang nggak penting, kan kita bisa ini, Prof. Kita bisa mengarahkan rasa ingin tahunya ke hal-hal yang lebih penting gitu. Nah, ya, gimana ya, caranya maksud saya ah, gitu? tergantung bro. Lawannya itu kebodohan bro. Kalau mereka bodoh, percuma bro, kasih curiosity. Makanya jangan lemparkan mutiaramu ke babi. Gue anggap mereka babi, gue nggak mau kasih mutiara gue ke mereka. Saya sering bilang gitu, tapi gimana ya? Kadang kadang kita punya rasa empati yang apa ya? eh Ya ini kayak ada sedikit sindrom juru selamat juga sih. Ngelihat orang kayak gitu tuh kayaknya muncul
kehendak pengen nyelamatin gitu loh. Lu tuh sebenarnya punya potensi kalau cara lu berpikir nggak seperti itu, cuma tinggal dibenahin dikit, lu tuh sebenarnya beres gitu. Nah, kalau ngelihat yang kayak gitu kadang-kadang kita susah ngontrol kehendak kita untuk saya ya, susah untuk ngontrol kehendak saya untuk narik dia keluar dari ignorantnya gitu loh, Prof. Ya, tapi kalau you lihat ya, you kan anak pendeta bro ya. Di kitab itu kan ada istilah jangan lemparkan mutiaramu ke babi. Kita ambil aja contoh Yesus Kristus kepada orang Farisi sama orang Saduki. Dia kan ngasih tahu tuh, ya. Maksudnya kan bagus gitu. Tapi akhirnya kan dia disalib bro. Betul nggak? Ya. Akhirnya disalib. Sekarang, gue ke orang-orang kampung ini, gue ngajarin cara mereka ini harus gini-gini. Kira-kira gue dianggap menggurui nggak sama mereka? Kena bodohnya. Betul? Ya. Mereka menggurui kan? Ini nafkah kita, kita ini kalau mau digurui. Padahal itu maksud gue baik. Jadi percuma, makanya kita harus pilih orang-orangnya, bro. Pilih orang-orangnya, gue tes. Karena ada yang memang namanya nggak bisa, udah bodoh, udah kedengkian. Misalnya ya, dengan proyek yang gue mau bikin dengan tanaman sama Tovan di sini, ini ada orang yang hanya lulusan kelas 3 SD, yang kerjanya nambang, dia bilang, Pak, Bapak mau taruhan sama saya. Satu pohon pun Bapak nggak akan bisa tanam. Karena bodoh kan, bro. Bener nggak? Terus lo harus meyakinkan orang itu, yang baca aja nggak bisa, tulis aja nggak bisa. Jadi kita pilih-pilih juga, bro, lihat-lihat juga. Ya. Kita kan bikin Beyond Spirituality Zoom ini, kenapa nggak ajak semua? Karena gue pengen orang-orang yang tersaring gitu ya, punya kapasitas untuk mengamati, punya atensi, punya curiosity, supaya nggak sia-sia kita bicara. Kayak tadi kayak Pak Edi itu, dia hafal tuh temen-temennya, mungkin dia catat atau dia ingat, tapi dia jelas atensinya dalam banget dengan terpusat waktu kita ngobrol itu. Karena dia interest sama soal kesadaran itu. Gitu kira-kira ya Pak. Jadi Iya, kalau nggak interest, iya, kalau nggak interest nggak akan dia ingat tuh kan. betul. Tadi pertanyaannya ini harusnya Hasim akan interest banget. Kenapa orang yang korupsi? Nah itu karena mekanisme kesadaran tuh naik turun bro, nggak bisa naik terus ya. Ya tergantung empat hal itu. Kapasitas mengamati dia tuh gimana. Kalau dia di level 5-nya, level 4, level 5-nya dia nggak kapasitas mengamatinya rendah ya naik turun. Berarti kuncinya, Prof. Oh, Tadi berarti kuncinya karena curiosity sama interest itu kan dia nggak bisa dipisahin. Kadang interest dulu baru curious, kadang curious dulu baru interest. Nah, berarti untuk ngedirect si curiosity ini kita harus menyajikan sesuatu yang interesting dulu gitu. oke, sekarang gini, ya juga Danilo. Kalau memang hardware-nya, kapasitasnya ya, memang yang 16% di sini, kalau kapasitasnya memang nggak memungkinkan, ya nggak bisa. Ada batas biologisnya, bro, nggak bisa. Ya juga Danilo. You kan banyak cewek tergila-gila sama you, betul? Terus lo sangat bangga dengan penis you yang panjang. Betul nggak? Benar nggak? Ini ada satu nih, bentar. Bentar dulu deh. Ya. Sekarang katakanlah, bro, lu nggak ganteng, penis you pendek. Kira-kira you ada curiosity nggak untuk bisa memuaskan pasangan you? Jadi Putus-putus, Prof. orang yang nggak seberuntung you, bro, dia akan mencari cara gitu. Ya. Orang yang prematur ejakulasi supaya gampang, dia akan mencari cara supaya dia nggak prematur ejakulasi, betul nggak? Iya, iya, iya. Ya, terus ada penjelasannya dalam bahasa Jerman, dia cari itu udah dia terjemahin pakai Google, karena dia punya interest tadi, bro, betul nggak? Iya. Kita berkumpul di sini di Beyond Spirituality kenapa? Karena kita punya interest. Ketertarikan yang sama gitu lah minimal. Dia mau buktiin tuh. Hanya gue kasihan sama Ar. Ya. Ah, elah. Coba Ar, coba lu tanda tangan dulu Ar. Coba yuk tanda tangan. Tanda tangannya gimana di layar? Set, 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 set. Gitu. Berapa detik tuh? 6 detik. Kemampuannya cuma 6 detik di ranjang. The professor understand Italian. Hello, how are you, Beauty? Buonasera. Halo. Hello. Be careful with the guy left of you, the next you. Be careful with him.
with him. No. He's a killer. Me too. What? Ketemu musuh ya. Ketemu lawan. Seru. Apa kabar? Baik. Iya. Iya.